concern kami untuk ini, supaya kita tidak buang itu plastik saja. Yang lain itu kita teruskan untuk recycling. Masih lagi saya encourage kamu untuk hantar kepada, kalau kamu kena segregate, hantar kepada Suci. Mereka memang menerima semua yang macam kertas ataupun plastik yang lain. Okay? Itu yang harapan kami. Juga kepada masyarakat yang lain, misalnya di Nagasiba ataupun di Selesakot, mana-mana yang mau buat program ini. Submachine ini kebaikannya dia mobile. Nah, jadi kalau ada ramai orang dalam kawasan di kampung kamu, dia boleh dibawa, kita bergilir kan. Sampah yang paling banyak karena buang sana kayu madang, plastik. Dan kita juga ada beberapa anak muda di sini yang akan share sedikit pengalaman mereka bagaimana kita boleh kumpul plastik-plastik ini dan boleh jadikan sesuatu yang lebih berguna dan ada nilai. Ini HDPE, itu Soflan, HDPE dan banyak lagi lah. Ciri-cirinya dia keras, kuat, tahan pada suhu tinggi dan suhu rendah, kadar ketepatan yang tinggi lah. Mudah digital semula, kuat, cost efficient dan mesra alam lah, sebab dia boleh senang di recycle lah. LDPE ini lebih kurang dengan HDPE, cuma dia low density, dia sama, cuma dia low density, dia nipis. 56% plastik yang dihasilkan adalah jenis LDPE. Di kayu madang tuh 56% plastik di sana LDPE. Lepas itu mudah lentur, tahan lasak dan bersinar lah. Jadi ini adalah mesin kami. Dia ada crusher untuk kasih hancur plastik. Jadi plastik kami ada ini. Boleh berdiri lah tengok. Boleh di sini. Macam inilah kita punya plastik yang sebelum, karena kasih kecil-kecil lah, dipotong-potong menjadi kecil lah. Tapi ini mesin masih kecil, dia untuk mini saja lah. Begitu. Sebelum ini dia adalah dia nih shampoo punya lah, shampoo HDP ya, oke? Kita akan kasih masuk sini lah. Job, start the machine. Yeah. So this is our injection machine. Jadi kami akan set suhu lah 300 dengan 350 Celsius lah. So this is the heating element. Oke, sebelum tuh fun fact, kenapa kami pakai penyu, kenapa kami pakai turtle. Jadi saya sudah pernah cakap sebelum nih dengan program kami yang first itu plastic thinker. Kenapa semua ini terjadi? Kenapa upcycling, aquaponic, mungkin semua nih recycling plastik nih terjadi wujud tiba-tiba dia jadi famous? Sebab dia disebabkan oleh fenomena satu binatang, yaitu penyu yang kita buat sekarang nih. Kenapa dia penyu? Kenapa mesti penyu jadi simbolik ini plastik? Sebab kita ada nampak di berita dulu, itu straw tercucuk di hidung penyu.
Aquaponik ini dia gabungan sistem peternakan ikan dan sistem hidroponik. So kita tahu ini hidroponik ini dia sistem kita tanam sayur pakai air kan, tapi ada same time itu sebagai baja chemical yang kita bancu tuh, baja AB dia punya nama tuh, kita taruh dalam air dan ada dia punya sukatan lah untuk kasih subur itu sayur. Tapi untuk aquaponik nih dia ada sistem, dia ada sayur dan ada ikan di bawahnya. Jadi ikan dia ikut nih proses mulai jadilah. Ikan memberikan baja kepada sayur dan sayur memberikan the same time dia buat penapisan pada air itu, membersihkan air dan kembali kepada ikan lah. Macam tu. Oke. Di sini kita nampak ini sistem aquaponik. Tadi ada orang excited untuk menanam jangkol dan sudah masuk awal-awal. Jadi pemulaan untuk sistem ini sebenarnya kita kasih masuk ikan dulu. Jadi sekarang nih saya pakai ikan anola, bibit ikan keli. Dan actually sebenarnya ada satu kebaikan kenapa air kena kabur. Sebab ini ikan keli kan, kalau ini air dia jernih, dia boleh nampak dia punya kawan. Jadi dia ini jenis yang pandai makan kawan, Mbak. Ini itu pakcoy kecil punya tuh. Jadi actually yang ini kan dipakai itu botol mineral saya bilang tuh pun boleh pakai juga. Tidak payah ini sebab ini mau kena beli, Mbak. Jadi kalau yang sabut tuh sis gimana? Sabut yang ganti ini nih. Jadi itu putih. Ya ini dia punya. Jadi mulai pembedian kasih taruh di sabut tuh. Iya ditaruh di sabut tuh. Bila tumbuh sudah keluar 4 daun tuh, baru kau boleh kasih transport sini. Kasih masuk. Jangan kau kasih tanam tuh terus direct. Tidak tahan tuh. Dia perlu tempat pembenihan dulu, semai dia. Bila dia besar, baru kasih pindah dia. Tanam tanah itu lain lah, tiada di bawah. Tapi kalau kadang-kadang kayak kalau musim hujan, satu kali itu dia kasih itu. Ini kasih dia akan berjalan lah, kayak dia tuh itu plam dia sunat air itu nah so dia sangat banyak nutrien dia banyak bawah. Nah selepas kita on dia kasih off lah. Boleh lebih lagi. Ini kita setiap tempat kadang-kadang dia punya ini drop kan berbeda. So ini kita akan tunggu dalam masa sebulan lah, so dia akan tumbuh. So kita boleh tuai dia bila-bila di jalan. Kalau kita mau dan kita beli tanam dia balik. Biogas itu adalah satu di mana semua yang makanan-makanan disimpan di satu tempat di mana dia akan diurai. Biasanya apa yang boleh di digest dalam biogas ini lah? Biasanya sayur-sayur. Elis bilang itu daging-daging, tapi tidak pula nanti makanan itu kali kan, boleh kasih makan itu kali lah. Kalau ada yang kutungan-kutungan sayur itu boleh simpan di sana. Nasi atau daun-daun dan ranting-ranting sebenarnya boleh juga, tapi proses penguraian dia sangat lama. Kalau boleh, kalau ada mesin kita untuk kasih hancur dia, boleh. Jadi bila dia sudah masuk, dia akan terurai, ujung dia akan keluar cecair. Cecair itu adalah baja yang bagus juga. Dimana kalau di sini, kalau dia ada di luar sana, kamu boleh ambilnya cecair dan untuk guna siram kamu punya sayur-sayur, tumbuh-tumbuhan yang ada yang kamu tanam di sini. Buah-buahan pun boleh. Dia sangat bagus sebab dia adalah NPK. Contohnya
Ada juga, saya rasa kamu yang belajar di sini composting kan, daripada composting mau tunggu dia redup lama, simpan dia di digester. Bila dia sampai di dalam digester, perebutannya itu sekitar 40 hari saja dia akan hancur. Sebab ada bakteria di dalam yang menghancurkan dia lah. Contohnya kalau kamu pakai ini, contohlah di sini kan, kalau itu sisa kamu sampai di sini, pastikan bila kamu kasih masuk sini, air dia sampai di sini. Sisa di sini, air di sini. Baru kamu pergi tuang sinilah. Kalau ini kamu pakai, contohlah ini kan, sisa sampai di sini, air di sini. Air. Boleh tuang di sini lah, boleh bawa. Lepas itu kamu tuang di sini. Sebab apa? Kenapa perlu air? Air itu adalah sangat penting untuk sistem ini. Sebab dia adalah untuk tujuan menghancurkan itu sisa-sisa kamu nanti. Kalau tidak, kamu tuang di sini, ini akan sumbat. Dia tidak akan berjalan. Jadi cair yang di sana itu kamu ambil untuk bikin siram kamu punya apa, tapi jangan ambil terus siram, tambah air sedikit, tambah air sedikit, ya, terlampau kuat, nanti layu pula bunga kamu. Jadi kalau dia sampai di sini, kamu ambil 1 kepada 1 lah. Kalau 1 liter, tambah air 1 liter. Kalau kamu mau tengok dia ada gas atau tidak gas, ini ada air di sini. So kalau ini turun di sini, maksud dia banyak gas. Ini akan naik lah. So kalau ini sama rata, tidak gas. So paling bagus kalau kamu pergi isi sampai di sini. Kamu untuk menyelenggara dia tengok-tengok lah. Kalau macam ada bau macam telur, ada leaking lah tuh. Bau macam telur bau dia. Dan kalau itu air dia di sini, kan, kalau dia bau bermaksud campuran kamu itu tidak ngam. Jadi apa yang kamu boleh buat? Berhenti dalam 1 minggu untuk mengisi. Lepas itu minggu yang seterusnya baru mulai isi dengan cara yang betul lah. Itu yang sangat penting lah. Ya. Tidak apa-apa. Ya, on balik saja.